Nah, yang si Tamara itu punya pacar, namanya itu Dandi, sebut aja Dandi. Nah, si Dandi, iya Dandi itu orang miskin kan. Awalnya si orang tuanya Tamara itu menyetujui kalau Tamara berhubungan sama dia, soalnya Tamara cinta kan sih sama Dandi. Tapi lama-kelamaan ibunya Tamara kurang sreg lihat Dandi itu kayak bawa pengaruh buruk sama Tamara. Soalnya habis berhubungan sama Dandi itu Tamara tuh sering mabuk, sering minum alkohol gitu loh. Jadi kayak ngetop, tapi Tamara nggak setuju gitu. Terus si Dandi itu punya kakak namanya Fajar. Nah, jadi diskusi tuh bertiga kayak Tamara, ini Dandi, mah Fajar. Ngebunuh. Jadi tuh ada ibunya. Iya, ngebunuh. Jadi tuh sebelum itu aslinya tuh Tamara tuh tahu kalau ibunya mau dibunuh. Iya, pura-pura kaget nih. Datang situ, kok apa sih udah pada meninggal, padahal uang yang hilang tuh itu Tamara yang ngambil buat dibagi sama Dandi sama kakaknya Fajar. Tega banget ke ibunya sendiri. Iya. Dan adiknya yang paling kasihan kan, adiknya nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba tahu yang bunuh kakaknya sendiri gitu. Pas itu tuh tahunya berapa tahun kemudian gitu. Karena kan kalau di luar negeri walaupun udah berapa tahun tetap aja kan bisa itu angkat. Nah, pas di sidang Tamara tuh mengalihkan Pembicaraan. Iya, malah melimpahkan ke Dandi karena Dandi itu yang ngasut Tamara buat ngebunuh orang tua. Udah kan. Nah, semua masyarakat di negara itu percaya kalau Dandi emang pelakunya. Jadi banyak yang itu pada bela Tamara, pada kasihan Tamara. Ternyata pada suatu saat pas ada wartawan Tamara sama pengacara si Tamara lagi ngomongin kayak lagi briefing gitu buat ngomong di depan kamera. Ternyata pas waktu lagi briefing kameranya udah nyala, jadi udah tersebar sama masyarakat dan ternyata udah kurang respect lagi sama Tamara. Akhirnya Tamara sama Dandi sama yang itu dihukum berapa tahun ya nggak tahu. Mati gak sih harusnya? Nggak tahu dihukum mati atau hukum berapa tahun, ini mah jauh sama denda. Sedangkan makanya Tamara bisa bisa nyewa pengacara, soalnya sebelum meninggal itu emang Tamara udah dikasih tabungan sama ibunya. Padahal udah ada tabungan tuh atas nama Tamara, isinya banyak. Tapi ya gitu, Tamaranya dibutakan oleh cinta. Jadi Cinta ini Merusak ya segalanya. Pergaulan yang ini tuh bebas. Iya, dan situ juga si Tamara masih ngelak dan minta banding gitu, adu banding, kayak minta jadi tahanan rumah, tapi nggak bisa kan jadi tahanan rumah. Si Audrey kaget banget, ternyata kakaknya yang itu. Di ini juga nggak tahu sih di mana, di TikTok. Apalagi? Ayo cerita apa lagi? Sama dia tuh enggak sih tetangga, terus karena udah deket banget nggak tahu gimana, terus si tetangganya nih hilang gitu. Terus sebelumnya itu kalau misalnya tetangga yang hilang ini mau kemana-mana pasti bilang kan sama yang satunya lagi. Udah pernah cerita kasih dia aku? Bukan, kamu Siapa dengerin ya? Iya, udah pernah. Iya. Besok mereka belum tahu. Terus karena yang hilangnya ini nggak tahu kemana, terus tiba-tiba datang tapi mukanya pucat banget, terus pergi kan. Nah tengah malamnya itu tiba-tiba ngetok-ngetok pintu, bahkan sampai di gerbang ternyata nggak ada orang. Ternyata yang ngetok-ngetoknya sampai depan kamar tuh muka yang orang hilangnya itu sampai berdarah-darah gitu loh. Terus karena sahabatnya itu ngerasa aneh, disamperin lah ke rumahnya. Setelah disamperin ke rumahnya, ternyata ada mayatnya di kamarnya. Tapi ada pembantunya itu nggak tahu, pembantunya juga sama, sering banget didatengin sama arwahnya mungkin karena minta tolong. Dan ternyata suaminya yang udah karena mereka udah hilang berdua, suami istri. Ngeri. Berarti suaminya nggak ketemu, kabur. Suaminya bilang kalau misalnya istrinya tuh keluar negeri. Tapi tetangganya itu aneh, karena kalau misalnya istrinya keluar negeri, istrinya tuh pasti cerita sama tetangganya. Bestie. Kalau ini ada cerita lagi nih, seorang dokter itu nge-live tuh lagi kayak nggak tahu nganuin badan ini yang kayak motongin atau gimana, itu tuh pakai badan asli. Nah udah kan cerita itu,
ternyata sebelum itu ada seorang cewek namanya anggap aja si Dewi ya. Nah Dewi, Dewi, kasihan banget Dewi Dewi. itu kayak LDR gitu Miss, kayak lagi jalani hubungan sama orang. Terus karena kan lagi lagi kayak baru pacaran gitu kan, Bucin-bucin. nyamperin tuh kayak hubungan LDR kan, nyamperin ke si cowok, ketemuan gitu. Oke, terus masih pulang lagi. Pas pertemuan kedua itu abis ketemuan nggak pernah muncul lagi tuh, hilang, ini mah hilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabar, udah dicari tetap aja nggak ketemu. Ternyata nah kan yang dihubungi terakhir kan sama pacarnya kan, pacarnya ditanya, tapi pacarnya bukan mengelak, tapi sama-sama juga bingung, kemana ya, ngikut nyari. Udah kan ikut nyari, dia emang bener nggak seolah-olah dia pelakunya, tapi dia juga ikut nyari dan ikut khawatir kan, ikut nyari, tetap aja nggak ketemu. Terus ada di suatu kotanya seorang nelayan kalau nggak salah ya, nemuin potongan badan itu di sungai, tapi udah kepisah-pisah antara kepala, badan ini tuh. Pas dicek DNA ternyata benar itu si Dewi, mayatnya Dewi. Pas di apa sih namanya, diperiksa ya, otopsi, ada bekas tangannya si dokter tadi. Dokter yang mutilasi. Iya, yang pacarnya itu kan, pacarnya tuh itu dokter. iya dokter. Pas dicek dan emang di rumahnya itu ada bekas darah. Ternyata dokter itu pas waktu nge-live lagi nganuin badan itu mayatnya itu pacarnya. Ngeri banget. Kok di live sih? Nggak tahu, kurang tahu itu. Ada ini juga kan berita mahasiswa yang ke rumah orang tua angkatnya terus tiba-tiba udah meninggal, udah sisa tengkorak. Nah, Belum lama tau, mahasiswa dia tuh, teman-temannya tuh aneh kenapa pas UTS tapi nggak datang. Ternyata temannya tuh ngehubungin keluarganya yang lain karena itu karena mahasiswa itu anak angkat. Iya, orang tua angkatnya itu udah pisah. Nah, orang tua angkat itu udah pisah, dia tuh tinggal di rumah ibu angkat, tapi ibu angkatnya udah meninggal. Nah, ayah angkatnya ini mungkin nggak terima dan nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pas temennya itu ngehubungin keluarganya kan datang ke rumahnya, ternyata ketahuan kalau misalnya mahasiswa yang hilang itu udah tinggal sisa tengkorak. Dan itu tuh ada HP-nya tuh masih ada sama ayah angkatnya dan gak dikasih ke tim otopsi, ke pihak lah. Terus ayah tuh nggak ngizinin kalau misalnya mayatnya tuh, jenazahnya itu di otopsi. Jadi bikin curiga. Nggak tahu sih, belum ini lagi. Itu luar negeri. Sini. Tapi iya kan, terus komentarnya kalau di Indonesia sih nggak mungkin bakal diungkit lagi. Tapi kalau di luar negeri emang kasusnya tuh pasti diungkit sampai beberapa tahun kemudian. Itu juga Sampai tuntas sih. Mau iya, sampai berapa itu tahun tuh juga. ketahu aslinya tuh ceritanya panjang, yang masalah badan tuh aku tahu kan. Jadi tuh Berbelit-belit itu gak sih sebenarnya kalau aslinya luar negeri? panjang Miss, itu panjang soalnya ketemunya pelakunya beberapa tahun kemudian, jangka panjang gitu. Nah itu juga ketahuan sama ibu-ibu lagi ngerumpi. Jadi tuh ada seorang ngerumpi, kayak contohnya Dwi, Repa sama Manda lagi ngerumpi di kolam renang, lagi nungguin anak-anak ngerumpi. Kalian tahu nggak sih apa sih itu tuh dibunuh sama siapa? Kalau aku mah udah tahu itu kan. Jadi si ibu-ibu tahu, soalnya apa sih, kita tuh teman satu angkatan sama dokter yang tadi, jadi tuh tahu gitu. Terus Tahu juga sifatnya. dihubungin juga, nggak tahu gimana ya, lupa aku juga, ini mah saling hubungin gitu loh. Tapi tuh kalau luar negeri tuh walaupun jangkanya beda tahun atau beda bulan tuh ada catatan kriminal Iya. dari misalkan dibunuhnya, waktunya, di rumahnya, lengkap gitu, walaupun lama sampai 3 tahun 5 tahun. Nggak kayak yang di sini gitu. Kalau di sini kan kasusnya gitu cuma jangka berapa hari juga, berapa minggu juga ditutup kasusnya. Tapi kasusnya anak UI itu masih diungkit tau. UI yang- Soalnya tergantung ininya juga sih, katanya kalau di Indonesia tuh tergantung pelapornya. Kalau misalnya Iya. pelapornya nyabut ya udah selesai. Iya. Atau kalau misalnya orang yang merasa dirugikannya bisa bayar lebih, bisa dilanjutkan. Iya, rata-rata gitu. Iya, tapi kalau di Indonesia lebih ke duitnya sih Miss, apa-apa tuh. Dan nggak dituntasin gitu. Iya. Kasus pelapor tuh apapun kalau jarang. misalnya ditutup sama pelaku atau pihak yang ini ya bakal ketutup. Soalnya di desa aku tuh pernah ada orangnya kan emang orang punya gitu, orang mampu, terus ada
maling, dianya masuk gitu. Nah itu kan pada ini kan orang yang di dalam rumahnya pada jerit-jerit kan. Nah itu langsung ada yang telepon polisi, kebetulan tetangganya. Nah cuman polisinya tuh tidak menanggapi. Jadi kayak tanggapannya tuh saya kurang tahu jelas gimana dialognya. Cuman intinya kayak mereka siap datang kalau udah jelas akan dapat apa gitu dari pelapornya. Ih, parah sih kalau itu mah. Gitu. Itu mah beneran malak banget. matre. Jadi ya udah, gimana orang itu udah itu tuh malam Miss Bukan kejadiannya untuk tengah kewajiban malam, diri sekitar sendiri, jam 12 sampai jam 1. kewajiban orang lain. Dari jam 12 sampai jam 1. Jadi kan lagi sepi-sepinya yang namanya desa gitu kan. Gitu. Mendadak ramai sampai Pinggangnya diumumin ke nggak ada masjid, pos sampai diumumin kamling. ke masjid. Lagi ada ini berinisial ini gitu malingnya, langsung ditergap, seluruh warga harap keluar, langsung disergap biar nggak kabur-kabur. Akhirnya berhasil disergap sama warga bukan sama polisi. Gila sih. Tapi warganya keren sih ya. Tapi mending maksudnya Soalnya kita langsung diumumin di langsung masjid. telepon juga maksudnya ada Tapi hubung. kalau aku yang jadi yang korban itu, kalau aku sempet, aku kan pasti ada rekaman HP-nya ya, percakapan sama si polisi kan minta tolong. Aku bakal laporin balik sih, laporin ke Tapi polisi. kalau orang karena luar ya kayak negeri itu gitu. mau nelpon apapun pasti kerekam. Soalnya Ya, emang udah. Iya, misalkan udah 911 kan 911. Ya kan Miss, polisi Indonesia mah kayak gitu Miss. Kalau Iya. misalnya direkam pun dilaporin ke misalnya ke Mereka tuh mereka tuh nggak bela polisinya. ya kita bakal lewat jalur netizen sih sekarang. Kita bakal biarin. Netizen tuh nggak ada ininya Miss. Enggak ada Apalagi effort cuman ramenya apapun. doang. Iya. Cuman ramenya doang. Tapi bisa kan, maksudnya kayak jadinya tuh ke hukuman sosialnya. tapi mereka tuh gini Soalnya loh. netizen Indonesia udah paham banget sama polisi. Iya, dan mungkin aja pihak merekanya tuh justru nyumpal kita lagi dan neken kita. Malahan hukumnya lebih ke kayak warga Indonesia jangan terima hoax begitu aja. Padahal yang Faktanya hoax gitu, itu yang gitu. fakta gitu, ngerti nggak? Dan bisa aja kita dituntut balik sama pencemaran nama baik. Iya, Iya. makanya kan kita juga butuh itu sih, butuh backingan juga.